Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ufia PK Wahab akan melakukan tugas resume dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, dalam hal ini saya akan kembali menjelaskan apa yang saya tahu dari pembahasan yaitu Ekonomi Makro Islam. Nah, yang pertama, ekonomi makro Islam menurut para ahli, pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi. Pemikiran ekonomi tersebut terhadap tantangan ekonomi, pemikiran ekonomi tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Quran, Sunnah Ijtihad, dan pengalaman empiris mereka. Yang pertama ada Muhammad Abdul Manan mengatakan bahwa di dalam suatu negara Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan moral. Menurutnya, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, yaitu Muhammad Najatullah Asy-Syidik. Ilmu ekonomi Islam adalah respon para pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu yang dibantu dengan oleh Al-Quran, Sunnah Ijtihad, dan pengalaman. Yang ketiga ada Umar Chakra. Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas. Yang kedua, materi kedua yaitu definisi ekonomi makro Islam, yaitu ekonomi makro disebutkan sebagai teori yang menelaah kegiatan ekonomi secara individual dari sudut pandang hubungan antara produksi, konsumsi, harga, permintaan, dan keuangan. Ekonomi makro adalah teori ekonomi yang menelaah kegiatan ekonomi antara individu dalam suatu masyarakat yang apabila teori tersebut diperhatikan dalam kehidupan nyata pasti akan menimbulkan masalah, yang masalah tersebut tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan cara apapun juga. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu sejarah ekonomi Islam. Awalnya pemikiran ekonomi Islam diawali sejak masa Nabi Muhammad SAW yang diutus menjadi seorang rasul. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan di masa Rasulullah selain masalah hukum, fikih, dan masalah politik siyasah. Kebijakan dalam hal perniagaan atau ekonomi muamalah juga diatur di antara kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Bagian pertama, perekonomian di masa Rasulullah SAW 571 sampai 632 Masehi, di mana di masa Rasulullah SAW peperangan masih mewarnai kehidupan masyarakat pada saat itu. Zakat fitrah yang dibayarkan setahun sekali pada bulan Ramadan. Zakat mal yang diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijriah. Pada masa itu Rasulullah sudah menyiapkan atau sudah menjalankan zakat fitrah dan zakat mal di bulan Ramadan dan pada Idul Adha. Yang kedua, perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu di masa khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW. Yang pertama ada Abu Bakar Asy-Syidik di masa 51 Hijriah sampai 13 Hijriah atau 537 sampai 634 Masehi. Setelah 6 bulan, Abu Bakar pindah ke Madinah. Bersamaan dengan itu, sebuah Baitul Mal dibangun. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diutus oleh kekayaan dari Baitul Mal ini. Yang kedua ada Umar bin Khattab.
di masa 40 Hijriah sampai 23 Hijriah sampai atau 584 sampai 644 Masehi. Khalifah Umar sangat memperhatikan sektor ekonomi untuk menunjang perekonomian, dan hukum perdagangan mengalami penyempurnaan untuk menciptakan perekonomian yang sehat. Yang ketiga ada Utsman bin Affan pada tahun 47 Hijriah sampai 35 Hijriah atau 577 sampai 656 Masehi. Khalifah Utsman mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh khalifah sebelumnya. Utsman mengurangi jumlah zakat dan pensiun. Pada masa Utsman, sumber pendapatan pemerintah berasal dari zakat ushr atau zakat dari hasil pertanian dan buah-buahan, kharaj atau pajak yang ditujukan untuk menjaga kebutuhan atau fasilitas umum atau publik. Fai, tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya sehingga diambil alih menjadi milik negara, dan khazimah, harta rampasan perang. Yang keempat ada Ali bin Talib 23 Hijriah sampai 40 Hijriah atau 600 sampai 661 Masehi. Pada masa pemerintahan Ali, beliau mendistribusikan seluruh pendapatan provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah, Busra dan Kufah. Itulah ada keempat pada masa sejarah perekonomian Islam. Yaitu berikutnya pembahasan pokok yang keempat yaitu mazhab ekonomi Islam. Yang pertama, mazhab Bakir Asyam. Mazhab ini berpendapat ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam. Yang kedua ada mazhab mainstream. Mazhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak ada batasnya. Yang ketiga yaitu mazhab alternatif kritis. Dikritik sebagai mazhab yang berusaha menemukan hal-hal yang lain yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain, sebagai penciplakan dari ekonomi neoklasik yang menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan niat. Pokok pembahasan yang kelima yaitu karakteristik ekonomi makro Islam. Yang pertama ada al-murunah, mampu berkembang secara perlahan-lahan. Yang kedua ada al-maudu'iyah, Islam mengajarkan umatnya untuk berlaku objektif dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga ada al-hadaf as-sami, memiliki target atau tujuan yang lebih tinggi. Yang keempat ada waqi'iyah, realistis. Yang kelima ada al-amwal, harta kekayaan hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi resume atau yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata-kata dimohon dimaafkan, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.